Oke, yang berikut kita akan bahas tentang arah dan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian ya di bidang pertanian. Teman-teman, untuk mendukung keberhasilan untuk membangun pertanian dengan mencakup kepada persegran pendekatan atau pembangunan dan berbagai perubahan pesan-pesan atau pembangunan pertanian ya serta adanya sumber daya pertumbuhan baru dan dalam memerlukan kualifikasi sumber daya manusia yang perilaku sebagai manusia ya itu sebagai berikut. Yang pertama itu perilaku komoditi yang tidak beratnya pada produk dengan lebih berciri-ciri monokultur untuk mencapai swasembada ya, dalam arti mengandalkan teknologi komoditi dan produktivitas per unit sumber daya alam. Dan yang diharapkan perilaku tersebut perubahan menjadi perilaku yang dengan sistem agribisnis serta diversifikasi dengan titik beratnya pendapatan dan kesejahteraan ya teman-teman. Dan untuk mencapai swasembada pangan dalam arti kualitas, program ini mengandalkan teknologi atau informasi dan produktivitas bertenaga kerja seraya terhadap pertahanan ya teman-teman. Dan yang kedua adalah perilaku yang mengandalkan pada tenaga atau tenaga manusia yang belum maju diharapkan berubah menjadi perilaku yang mengandalkan padatnya alat mesin dan bisa diproseskan melalui sumber daya tersebut ya. Dan yang ketiga, perilaku pendekatan hierarkis ya, atau instruktif serta bertindak sebagai pengaturan yang diharapkan berubah menjadi perilaku kemitraan yang berpartisipatif yang bertindak sebagai pelayan atau pendamping atau fasilitator ya teman-teman. Dan yang ke berikut perilaku yang mengabaikan kualitas ke perilaku yang mementingkan kualitas itu. Yang berikut membudayakan relatif kurang disiplin terhadap pekerjaan atau kebudayaan disiplin terhadap pekerjaannya ya teman-teman. Untuk itu pendidikan dan pelatihan di masa mendatang atau masa kini diharapkan mampu mengembangkan perilaku ini untuk yang tadi saya sebut itu adalah suatu perilaku dengan berbagai cara atau media yang tepat ya teman-teman. Dan strategi pengembangan sumber daya manusia dan pertanian dalam SDM adalah yang pertama pembangunan sumber daya manusia yang disektorkan pertanian untuk mencakup pendidikan atau pelatihan dan penyuluhan pertanian diarahkan pada meningkatkannya. Itu seperti yang pertama kualitas aparatur, tenaga terampil atau profesional akademik dan petani atau nelayan. Terus yang kedua adalah pendaya gunaan jumlah aparatur, tenaga pendidik dan petani nelayan sesuai dengan keperluan sektor pertanian dan sektor di luar pertanian. Dalam pembangunan dan mengembangkan agribisnis yang efisien, berwawasan lingkungan dan berkeseimbangan dan berkualitas, kelembagaan sumber daya manusia yang berinovatif dan partisipasi.
dan bergotong royong kerjasama, berorientasi pasar, koperasi atau kelompok dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian yang dilaksanakan bertahap. Setiap tahapnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu kerja ya teman-teman, untuk mendaya gunakan sumber daya manusia pertanian di setiap wilayah. Dan sebagai modal dasar pembangunan agribisnis dan meningkatkan kelembagaan yang dinamis dan serasi. Dengan meningkatkan kelembagaan yang dinamis dan serasi dengan meningkatkan mutu serta meletakkan landasan yang lebih kuat untuk membangun sumber daya manusia yang bertahap berikut ya, atau yang disebut dengan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu teman-teman, yaitu sasaran utama pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian lagi ya teman-teman. Dalam jangka panjang adalah pengembangan interaksi yang seimbang antara usaha tani, nelayan, dan industri pertanian dan industri pendukungnya. Tidak berat pembangunan sumber daya manusia pertanian adalah meningkatkan mutunya petani atau nelayan dan kelembagaannya melalui peningkatan dan kegiatan penyuluhan pertanian atau peternakan dengan sasaran atau utama perhatian atau sumber-sumber pertumbuhan pembangunan pertanian dan tingkat kemajuan perkembangan pertanian di suatu wilayah atau kabupaten atau provinsi ya teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah meningkatkan mutu aparatur pertanian melalui pendidikan dan latihan atau dilaksanakan terutama untuk memperkuatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peternakan dan diarahkan pada perkembangan profesionalisme aparatur pertanian sehingga mampu menciptakan iklim yang mendorong praksa dan swadaya petani nelayan serta mampu mendorong praksa dan swasembadaya swasembadaya petani atau nelayan ya, yang mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan tugas-tugas pembangunan di sektor pertanian yang berorientasi agribisnis ya teman-teman. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu peningkatkan mutu hasil pendidikan menengah dan mendidik tingginya pertanian harus mampu mengantisipasi peningkatan mutu petani nelayan, perkembangan agribisnis dan perkembangan kesempatan bekerja di sektor pertanian, mampu di sektor industri dan berkaitan dengan pertanian. Yang kelima. Yang keenam, pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia pertanian yang perlu dikaitkan dengan pembangunan industri. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia pertanian perlu dikaitkan dengan pembangunan industri atau pedesaan atau agribisnis sehingga mewujudkannya mekanisme atau tarik dorong yang serasi atau bersinambungan di antara usaha-usaha atau nelayan dengan industri bersangkutan dan tenaga bekerja yang dikeluarkan dari sektor pertanian akibat efisien usaha tani dalam berkembang di industri atau pedesaan. Dengan demikian proses transformasi struktur sosial ekonomi di pedesaan dapat disertai dengan peningkatan nilai atau nilai tambahan, peningkatan pendapatan serta peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja yang lebih besar dan lebih mandiri ya teman-teman. Itu yang ke-6. Yang ke-7 yaitu teman-teman peningkatan mutu sumber daya manusia dalam jangka perlu selalu memperhatikan mutu atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dan diterapkan oleh
petani atau nelayan atau peternak ya. Tenaga terampil atau profesional dan aparatur sektor pertanian, keterampilan yang disertai oleh budaya atau kerja disiplin yang tanggung jawab dalam tata nilai dasar Pancasila kelembagaan yang ditransportasi dan serasi dan seimbang dalam pembagian resiko atau keuntungan, eh, dan nilai gizi yang dinamis ya teman-teman. Yang ketujuh, yang ke-8 yaitu pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian. Perlu berjalannya bersama-sama dengan membangun infrastruktur pedesaan. Potensi sumber daya pertumbuhan pembangunan pertanian ini dan tingkat kemajuan pembangunan pertanian di berbagai wilayah tanah air. Ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia harus mengganti sipasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan tingkat pertumbuhan nyata sektor pertanian ya teman-teman. Itu yang ke-8, yang ke-9, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian perlu diselaraskan dengan keahlian dan profesi yang ditumbuhkan oleh sektor pertanian mampu oleh sektor-sektor pemakai jasa pendidikan, latihan dan penyuluh pertanian. Dengan demikian, diperlukan usaha-usaha untuk menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan petani nelayan dan sektor di luar pertanian, sehingga sumber-sumber pembiayaan yang tersedia di sektor pertanian dapat daya gunakan sebaik-baiknya dalam mengupayakan transformasi struktur transformasi struktur sosial ekonomi di pedesaan atau kecamatan provinsi ya teman-teman. Itu yang ke-9 teman-teman. Dan yang ke-10, pembangunan sumber daya manusia sektor pertanian memerlukan perencanaan sumber manusia yang bersinambungan yang didasarkan atas kebutuhan nyata, pembangunan tenaga kerja produktif, serta keterampilan atau profesional. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk menciptakan dan mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam percepatan proses transformasi struktural. Dan arah pembangunan sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas tinggi ya teman-teman. Untuk itu, manusia yang memiliki kemandirian untuk berkompetensi dalam mengelola dan dalam merangkap pembangunan agribisnis terpadu yang ditopang oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan asas keseimbangan, asas keseimbangan atau keselarasan keterpaduan antara setiap pelaku ekonomi, yaitu petani atau koperasi dan swasta ya teman-teman. Dan berikut, kualitas atau kemandirian sumber daya manusia pertanian akan didukung oleh kualitas moral, kualitas intelektual dan kualitas profesional serta kualitas fisik sebagai dikemukakan terdahulu ya teman-teman. Dengan demikian, arah pembangunan sumber daya manusia ini pertanian melalui pendidikan dan pelatihan adalah pengembangan keempat kualitas tersebut yang berkaitan dengan materi atau agribisnis yang berwawasan lingkungan. Dan yang berikut, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian diselenggarakan melalui ada 2 yaitu pendidikan kedinasan dan pelatihan petugas. Ada 3. Yang ketiga, pelatihan bagi petani, nelayan, peternak, dan perikanan. Itu yang berikut, sekolah lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan
petani nelayan yang bersama penyuluh petani bertugas untuk mitra kerja dengan asas kemitraan yang didukung oleh seluruh aparat. Proses pelajar ada dalam situasi atau nyata yang di usaha tani dengan lamanya belajar dalam suatu situs usaha. Pembangunan pola saya kutip lagi pola SL yang dapat diacu dari pola SL atau PHT atau yang disebut dengan pengendalian hama terpadu, dan SL atau UUBA yang disebut usaha tani berorientasi agribisnis. Sekolah lapangan yang didesain secara baik akan diarahkan untuk mengembangkan wilayah sesuai dengan strata agroekosistem yang masing-masing. Dengan demikian akan mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan, perkotaan atau di provinsi ya teman-teman. Seperti begitu perkembangannya. Iya, di pedesaan atau provinsi ya teman-teman. Yang pada gilirannya akan memberikan kesempatan kerja atau kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan daya atau beli masyarakat di pedesaan, perkotaan atau provinsi, memperbaiki dan menyehatkan perekonomian desa atau kabupaten provinsi, dan akhirnya mengentaskan kemiskinan ya teman-teman. Akhirnya mengatasi kemiskinan di pedesaan. Yang berikut adalah sekolah lapangan yang didesain berdasarkan pola kemitraan yang didukung oleh seluruh aparat wilayah agroekosistem yang berkaitan akan diarahkan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam perkembangan wilayah melalui agrobisnis, agroindustri, dan di pedesaan atau di perkotaan sesuai dengan pergeseran dan pendekatan pembangunan pertanian dalam pemerintahan atau partisipasi masyarakat tersebut ya teman-teman. Berikut, di samping itu di sekolah lapangan adalah upaya untuk menjawab tantangan kegiatan pendidikan dan pelatihan petani, nelayan, peternak atau perikanan bersama bertugas untuk memadu lapangan secara terpadu, utuh, dan kesinambungannya teman-teman. Dan pelaksanaannya dalam situasi usaha yang nyata dalam periode waktu untuk satu siklus usaha dengan sipatif untuk mengamati sendiri atau menemukan sendiri, mengambil keputusan bersama dan melakukan tindakan bersama antara dasar keputusan yang telah diambil secara tepat dan bertanggung jawab. Di sini ada magang juga diarahkan sebagai magang ini diarahkan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan petani, nelayan, peternak, berkebun atau perikanan, yang bentuk pemagangnya sistem ganda dan permagangan usaha ya, yang dilaksanakan di unit usaha atau perusahaan lainnya. Yang berikut adalah pemagangan usaha dilaksanakan di unit usaha untuk meningkatkan produktivitas secara dalam mengelola agribisnis berwawasan lingkungan. Permagangan sistem ganda yang dilaksanakan secara berselang-seling antara kegiatan berlatih dan berusaha dalam waktu yang memadai. Misalkan dalam 3 tahun akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani yang pada gilirannya akan dapat pekerjaan ya teman-teman, pekerjaan di luar dari sektor pertanian. Dengan demikian akan
mengurangi beban sektor pertanian untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya teman-teman. Untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tersebut itu di atas akan diberikan peluang atau seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi termasuk lembaga swasembada masyarakat ya teman-teman, untuk saling bergotong royong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, perkotaan dan di tingkat provinsi. Mungkin demikian adalah langkah-langkah di mana untuk meningkatkan sumber daya manusia di era umur 20 sampai 25 tahun ya teman-teman. Untuk meningkatkan kualitas teknik, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan pembangunan pertanian di segi modern dan segi pedesaan ya teman-teman. Itu yang paling penting untuk meningkatkan semangat atau disiplin dalam penyelenggaraan program pembangunan pertanian ya di Indonesia. Terima kasih, itulah video singkat. Oke, saya kembalikan kepada moderator